Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat PKS TV Kota Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini, kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari kisah yang pernah disampaikan dalam banyak cerita-cerita tentang motivasi sedekah. Mungkin kita tahu sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga khalifah, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat itu Madinah dalam keadaan paceklik, dan kita tahu dari kisah-kisah yang kita dengar, Madinah benar-benar dalam keadaan paceklik, dan hanya ada satu sumur yang dimiliki seorang Yahudi, dan sumur itu adalah sumur yang satu-satunya mampu mengalirkan air pada saat itu. Nah, sumur tersebut pada saat itu menjadi satu-satunya sumur yang bisa menghasilkan air, dan air terus mengalir dari sumur tersebut. Pada saat itu kita mengetahui bagaimana Yahudi pemilik sumur ini menjual air dengan sangat mahal, sehingga rakyat Madinah kesulitan untuk membeli air dan mendapatkan air tersebut. Dan Rasulullah ketika itu pernah bersabda menghadapi kondisi tersebut, "Wahai sahabat, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur tersebut, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Sahabat sekalian, ketika Utsman bin Affan mendengar titah baginda Rasulullah SAW, dengan semangat membuncah, dia mendatangi Yahudi tersebut. Yahudi pemilik sumur tersebut dia datangi, dan dengan negosiasi dia menawarkan, bagaimana kalau aku membelikan sumur yang engkau miliki. Yahudi tersebut tidak langsung saja menerima tawaran Utsman bin Affan, namun ia berkata, ketika sumur ini dibeli, maka aku tidak memiliki sumber penghasilan lagi yang lainnya. Maka Utsman bin Affan tidak kalah akal. Dia menawarkan kepada Yahudi tersebut, bagaimana kalau aku hanya membeli setengahnya saja. Jadi setengah dari sumur itu dibelinya, dan setengah lagi dimiliki Yahudi tersebut. Yahudi itu kebingungan. Maksudmu begini, jika engkau setuju maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Hari ini sumur ini aku yang memiliki, keesokan harinya sumur ini menjadi milikmu, berikutnya seperti itu terus menerus. Yahudi itu pun juga berpikir, saya mendapatkan uang dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur miliknya. Akhirnya Yahudi tersebut menerima tawaran Utsman bin Affan. Saat giliran Utsman bin Affan yang mengelola air sumur tersebut, yang mengambil hak dari air sumur tersebut, maka berbondong-bondonglah rakyat Madinah pada saat itu untuk mengambil air di sumur tersebut, sehingga hampir seluruh orang mengambil air di sumur tersebut. Namun keesokan harinya ketika jatah Yahudi tersebut menjualnya, sumur tersebut kosong dari pembelian. Dan menghadapi hal ini, dia komplain dengan Utsman bin Affan. Dan Yahudi tersebut berkata kepada Utsman bin Affan, "Wahai Utsman, berilah setengah lagi sumurku ini dengan harga yang sama seperti engkau membelinya setengah seperti kemarin." Akhirnya Utsman setuju. Lalu dibelinya sumur tersebut seharga 20.000 dirham, yang jika kita rupiahkan pada saat ini seharga lebih kurang sekitar 1,6 miliar rupiah, di mana satu dirham perak saat itu setara dengan 80.543 rupiah. Maka sejak saat itu sumur Raumah, sumur yang dimiliki Yahudi tersebut, menjadi milik Utsman sepenuhnya. Sahabat PKS TV yang dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaan, apakah setelah memiliki sumur tersebut, Utsman bin Affan menjadikan sumur tersebut sebagai ladang bisnis dan menjualnya kepada masyarakat Madinah ketika itu? Tidak.
justru masyarakat Madinah bisa mengambil air sumur dengan sepuasnya, dengan semaksimalnya. Dan alhamdulillah sumur tersebut diwakafkan, dan termasuk Yahudi tersebut yang memiliki sumur sebelumnya bisa mengambil air dengan sepuas-puasnya. Ada kisah menarik berikutnya. Setelah beberapa waktu kemudian, di sekitar sumur tumbuhlah korma, dan korma ini tumbuh dengan lebat dan luar biasa. Lalu pada masa Daulah Utsmaniyah, korma ini dipelihara dan dipelihara oleh pemerintah Saudi hingga saat ini. Hingga kebun kurma ini menjadi kebun kurma dengan jumlah ribuan pohon. Sahabat yang mulia, selanjutnya ketika sumur-sumur ini akhirnya mampu menghidupi juga korma yang ada di sekitar lokasi sumur tersebut, maka akan ada banyak korma yang tumbuh, dan pada saat itu diperkirakan ribuan batang korma yang tumbuh. Dan hal ini terus berlanjut sampai dengan masa pemerintahan Saudi, sehingga pemerintah Saudi memahami dari wakaf yang diberikan oleh Utsman bin Affan ini disalurkan ke sebuah bank dan dibuatkan rekening khusus atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Dan yang menarik berikutnya adalah bagaimana uang hasil dari korma yang berada di sekitar sumur tersebut bisa membuat banyak hal. Dan kita mengetahui bagaimana Utsman bin Affan sudah mendapatkan insya Allah syurga dan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kita memahami akhirnya sumur ini menghasilkan dana yang luar biasa setelah dikelola oleh pemerintah Saudi melalui Departemen Pertaniannya. Dan hasil yang luar biasa dari sumur tersebut dibuatkan rekening pada bank wakaf di pemerintahan Saudi. Selanjutnya, sumur dan kebun korma yang dikelola oleh pemerintah Saudi pada saatnya setelah menghasilkan terus-menerus dan uangnya disimpan di dalam bank, pihak wakaf Saudi akhirnya mengembangkan agar bagaimana uang yang dimiliki ini bisa memberikan manfaat yang terus-menerus mengalir kepada umat muslim. 1400 tahun lebih setelah Utsman bin Affan mewakafkan sumur tersebut, maka berdiri megah hotel yang selalu dimanfaatkan oleh jamaah haji dari seluruh dunia untuk memanfaatkan hotel tersebut. Kita melihat bagaimana sumur tersebut akhirnya bisa menghasilkan pahala yang berlipat-lipat, pahala yang terus mengalir dan bertambah besar. Bukan hanya pahala dari sumur tersebut, tapi juga pahala dari hotel yang akhirnya dihasilkan dari sumur tersebut. Sahabat yang mulia, dengan keadaan seperti sekarang ini, kondisi COVID seperti sekarang ini, kita mengetahui bahwasanya kita memerlukan banyak kisah-kisah seperti Utsman bin Affan atau heroisme seperti Utsman bin Affan terjadi di antara kita. Kita ingin menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, dan manfaat itu akhirnya mengalir menjadi pahala bagi kita di hari akhirat nanti. Sahabat yang mulia, itibar paling penting dari kisah Utsman bin Affan ini adalah bagaimana Utsman menjadi tokoh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Sahabat yang mulia, kita ingin kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya, sehingga pada saatnya kita memberikan contoh-contoh seperti Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.